Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Padamu ya Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kami datang sujud menyembah kepadamu dan menaikkan doa syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan perlindungan-Mu di sepanjang kawal malam Engkau telah menjaga memelihara hidup kami. Sampai pada pagi hari ini Tuhan kami merindukan untuk dilawat oleh kebenaran firman. Berkati Tuhan sehingga kami boleh dapat mengerti, memahami dan bahkan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa dan seruan permohonan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4, dan kita akan baca ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian jauh pembagian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita pada pagi hari ini, menang dalam menghadapi masalah hidup. Menang dalam menghadapi masalah hidup. Setiap manusia ingin hidupnya bahagia, bebas, tanpa masalah. Namun kenyataannya tidak semua orang mengalaminya, yaitu bahwa setiap orang pasti mempunyai masalah dalam hidupnya. Kenapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah karena dalam perjalanan hidup ini, manusia diperhadapkan dengan berbagai musuh yang menggoda, mencoba dan menentangnya. Tidak peduli dia orang kaya atau orang miskin, orang beriman atau tidak beriman, orang baik atau orang jahat. Semua diperhadapkan dengan masalahnya masing-masing. Ada orang yang punya masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah sakit, penyakit, dan lain-lain sebagainya. Ada yang kuat menghadapi masalah, ada yang mundur ketika masalah datang, bahkan ada yang sudah putus asa dan akhirnya bunuh diri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, masalah mungkin silih berganti datang menghampiri hidup kita. Dan apalagi saat ini kita diperhadapkan dengan masalah pandemi COVID-19. Saat ini negara kita sedang digoncang dengan masalah COVID-19, dan tentunya akan berdampak pada berbagai aspek lini kehidupan. Dalam kondisi semacam ini, apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya bisa mengeluh kepada Tuhan dengan mengatakan, mengapa Tuhan Engkau izinkan virus ini terjadi? Tentu tidak. Kita tidak boleh hanya mengeluh atau menyalahkan Tuhan. Tetapi mari kita merenungkan bahwa di balik semua yang terjadi ini pasti ada rencana Tuhan yang indah bagi bangsa dan negara kita dan bagi kehidupan kita. Demikian juga segala masalah yang terjadi dalam hidup kita, pasti ada rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sebab orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Orang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Orang yang bertekun berdoa bukan berarti tidak ada masa-masa sulit. Tetapi orang tersebut akan selalu dalam penyertaan Tuhan. Dalam pergumulan pasti ada harapan, karena Tuhan selalu punya waktu yang tepat untuk memberikan yang terbaik bagi umatnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita berbicara lebih jauh bagaimana cara mengatasi masalah hidup kita, mari saya mengajak saudara untuk menemukan terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab timbulnya masalah. Paling ada 5 musuh yang dihadapi manusia, yaitu pertama, dirinya sendiri. Dirinya sendiri dengan status dan potensi yang cenderung menarik manusia untuk berbagai nafsu,
kedagingan dan melawan kehendak Allah yang baik dan benar. Akibatnya manusia hanya mengejar kesuksesan dan kebahagiaan yang palsu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, dunia ini. Kita tahu dunia ini dan berbagai falsafahnya yang cenderung menarik manusia mengejar kemewahan, keangkuhan hidup yang bersifat egoistik. Dunia ini menawarkan kebahagiaan sementara yang membawa kepada kesia-siaan. Saudara-saudara yang terkasih. Yang ketiga, iblis atau si jahat. Dengan berbagai dusta dan kelicikan yang menarik manusia untuk melakukan berbagai kejahatan yang menentang Allah, iblis membuat manusia menyangkal keberadaan dan karya Allah. Juga membuat manusia gagal mencapai sukses dan berbagai kebahagiaan sejati. Saudara-saudara yang diberkati di Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, yaitu dosa. Dengan berbagai bentuk dan aplikasinya, baik melalui pikiran, emosi, kemauan, panca indera, dan perbuatan nyata, dosa ini membelenggu manusia dan membuat manusia semakin terperosok dalam berbagai kejahatan yang membawa kepada berbagai penderitaan dan kegagalan. Saudara-saudara yang terkasih, masalah yang kelima, yaitu maut. Maut yaitu upah dosa yang tidak diselesaikan dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan akan membuahkan hukuman kekal di neraka. Maut menjadi manusia hidup dalam ketakutan, kegelisahan, dan ketidakpastian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 5 hal di atas ini menjadi masalah besar yang dihadapi oleh tiap-tiap kita orang percaya. Sadar atau tidak sadar, pasti kita akan terus diperhadapkan dengan masalah yang ada. Tetapi dengan semuanya ini, janganlah kita pernah jauh daripada Tuhan. Janganlah kita pernah menjauh daripada Tuhan. Tapi marilah kita terus bergantung kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Sehingga dengan kasih karunia Tuhan, kita boleh diperlengkapi dengan hikmat Tuhan. Sehingga kita boleh mengenal cara dan karakter cara dunia membawa kita jauh daripada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita memang diutus ke dalam dunia dan akan hidup di dalam dunia seperti sebuah perahu. Perahu memang dibuat di dalam air. Tetapi apabila perahu kemasukan air, itu bertanda bahwa perahu itu akan tenggelam dan binasa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada tantangan maka tidak ada goncangan. Mengapa jalan tol yang bebas hambatan sering terjadi tabrakan? Karena jalan tol itu mulus dan datar, maka sering membuat para supir terlena dan akhirnya tertidur. Akibatnya tabrakan sering tidak bisa dihindarkan lagi. Tetapi apabila jalan yang dilalui itu rusak, maka akan menimbulkan guncangan pada setiap mobil yang lewat sehingga para supir menjadi sadar dan hati-hati. Ilustrasi ini saudara-saudara yang diberkati Tuhan menyadarkan kita, ada baiknya goncangan kehidupan itu ada, karena membuat kita sadar akan adanya pencobaan dari iblis dan membuat kita berhati-hati dan bertindak dalam hidup ini. Saudara-saudara, dalam setiap masalah yang kita hadapi di atas, mari semua itu membuat kita dapat semakin dekat dengan Tuhan. Setiap badai adalah pelajaran, setiap cobaan adalah guru, setiap pengalaman adalah pendidikan, setiap kesulitan adalah untuk pertumbuhan menuju kedewasaan rohani kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk perenungan pagi hari ini. Kami tidak mampu berjalan seorang diri dalam menghadapi berbagai pencobaan hidup yang kami alami. Tetapi kami mensyukur setiap cobaan yang ada. Sebab setiap cobaan pasti mempunyai rencana yang terindah dalam hidup kami. Membentuk, membawa kami, menyadarkan kami. Sehingga hidup kami boleh terus bergantung kepada Tuhan. Hidup kami terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah Tuhan izinkan
bagi kami untuk kami menikmati hadirat Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mensyukuri firman Tuhan yang boleh membuat kami pagi hari ini menjadi orang-orang yang mampu menghadapi persoalan hidup dengan senyuman, sebab kami percaya Yesus ada selalu bersama dengan kami. Haleluya, amin.